Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, luar biasa. Kadang-kadang orang sampai 2 kali membaca assalamualaikum baru dijawab banyak. Tapi itu super luar biasa. Alhamdulillahillazi hazana lihazana وما كنا لنهتدي لنا وعلى آل سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Puja dan puji dan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada apa-apa yang kita ciptakan, bukan apa-apa yang kita buat, dan apa-apa yang ada setelah bumi ini diciptakan lalu kita bersyukur kepadanya. Ada yang membuat suatu benda, dia katakan itu Tuhannya dengan alasan nenek moyangku. Namun 100% kata orang Paris, 100%. Kita orang Paris nah, tapi itu 100% itu Paris Eropa. Alhamdulillah kita disiko bersyukur hanya kepada Allah, bukan kepada apa yang Allah ciptakan. Allah ciptakan sesuatu, lalu dia ciptakan pula sesuatu nyesabut Tuhannya. Tapi alhamdulillah kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Lalu langit dan bumi dibagi 2, dijadikan di atas kepala kita 7 lapis langit. Salawat serta salam mari kita basahi bibir kita. Kita selalu mengucapkan salawat serta salam kepada Paduka Alam, pemilik alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dan mengatakan, aku tidak akan ciptakan langit dan bumi ini jika tidak akan aku ciptakan, jika tidak akan aku utus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pantaskah kita bersyukur kepada Allah? Sangat pantas. Pantaskah kita bersalawat kepada Rasul? Pantas, sangat pantas. Jika tidak akan diutus Rasul, bumi dan langit tidak diciptakan, termasuk kita. Jika kita diciptakan, bumi tidak ada, mau tempatkan di mana? Jangan lupa siang dan malam basahi bibir, gerakkan lidah kita hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengingat tema kita hari ini, mari kita teladani akhlak Rasulullah dan tingkatkan ukhuwah Islamnya. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang perlu kita pertanyakan adalah Rasul, dia dilahirkan di hari Senin. Sia di sikonan lahir di hari Senin? Ada yang lahir di hari Senin? Insya Allah. Orang yang menyamai hari kelahiran Rasulullah, mudah-mudahan ketakwaannya, akhlaknya, insya Allah berada di barisan Rasulullah di padang mahsyar nanti. Hadirin wal hadirat, bumi ini pernah dijadikan ujian, dijadikan pertanyaan oleh orang-orang Quraisy untuk menguji Nabi. Dia tahu bahwa Nabi dilahirkan di hari Senin. Apa kata orang Quraisy? Wahai Muhammad, tahu orang Quraisy, orang kufar, orang kafir, dia tidak akan menyebut Rasul. Yang dia sebut Muhammad. Namun jika kita orang-orang Islam, kita umatnya, siapa saja yang menyebut Muhammad Nabi Allah, wajib hukumnya menjawab sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan orang-orang Quraisy? Wahai Muhammad, jika benar engkau ini nabi, jelaskan kepada kami, karena kami tahu ada di Taurat, Zabur dan Injil. Di hati kami, di kepala kami ada Injil. Sebutkan jika engkau benar-benar ini nabi. Lalu Rasulullah menjawab, langit dan bumi ini diciptakan fisitati bi'ayyan, diciptakan syiddah. Syiddah itu bahasa Arab. Zifur, kotnol, satu wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsa, sittah. Diciptakan hanya 6 hari. Hari pertama itu diciptakan pada hari Minggu dan selesai bumi ini pada hari Senin. Itu jawaban Rasulullah. Menurut kita, apakah mungkin seorang yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak pernah mengikuti pendidikan-pendidikan yang ada di zaman dahulu, di zaman Rasulullah kecil, dia tidak bisa tidak baca, tidak bisa menulis karena dia memang tidak sekolah. Siapapun yang dipertanyakan seperti itu, dia tidak akan bisa jawab. Namun karena benar-benar dia adalah seorang rasul, dia jawab dengan mantap, fisitati ayat. Lalu bumi ini hanya diciptakan selama 2 hari. Itu baru bumi, belum lagi gunung-gunung. Nanti kita bahas tentang itu. Lalu mari kita teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dilahirkan di hari Senin, mungkin 1-2 dan beberapa kita yang hadir di sini juga dilahirkan di hari Senin. Jadikanlah bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, tanamkan di hati kita, aku dilahirkan di hari Senin, aku harus seperti Rasulullah. Jika tidak sampai harus seperti Rasulullah, aku minimal harus berada di padang mahsyar nanti di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu lain namun berada di barisan Rasulullah, insya Allah amu. Kalau berada di barisan Rasulullah, insya Allah kita nyemplung ke surga. Insya Allah kita nyemplung ke
Pak RW itu Pak RW. Sekomsa kata orang Prancisnya. Benarkah begitu? Itu baru hari Senin. Nan kedua, Rasul sebelum lahir bapaknya meninggal. Setelah berada di dalam kandungan, bapak Rasulullah wafat lebih dahulu. Sia disiko yang ada ketika berada di dalam kandungan, bapaknya wafat duluan. Ada banyak. Mari jangan, kalau di zaman Rasulullah disebut begitu sedih tanpa ayah. Namun waktu beliau lahir, beliau belum bisa berbicara seperti Nabi Isa. Dia belum mengerti. Kita yang hadir di Kuksiko, satu atau dua orang yang lahir bapaknya terlebih dahulu wafat. Mari kita contoh keteladanan Rasulullah. Mari kita bermunajat dulu kepada Allah. Wahai Allah, aku ini dilahirkan ketika bapakku telah tiada. Aku tidak mau ditinggal Rasulullah ketika Rasulullah melangkahkan kakinya di padang mahsyar bersama saf-safnya menuju surga. Wahai Allah, aku hadir di acara-acara Maulid besar Nabi Muhammad SAW. Jadikan ini cambuk bagi diriku. Aku akan berada dan yakinkan diri kita akan berada bersama Rasulullah SAW. Karena kita satu dua di antara kita ada di situ yang ketika lahir apanya telah tiada. Selanjutnya Rasulullah SAW normalnya begitu dilahirkan disusukan. Rasulullah SAW tidak pernah merasakan air susu ibunya. Apakah ada di antara kita yang hadir di situ atau ibu-ibu bunda kandung begitu melahirkan atau dilahirkan, ayah ibu alah duluan bayi, sehingga kita pun bermunajat kepada Allah. Wahai Allah, aku lebih dan kurang sama dengan baginda Rasulullah SAW. Aku dilahirkan ingin menyusu dengan ibuku, namun aku tidak mendapatkannya. Wahai Allah, jadikan aku bersama Rasulullah SAW. Tempatkan aku di surga bersamanya. Kan ya Pak, itu hendaknya ndak Bu ya? Iya tuh Bapak-bapak. Keinginan kita kan harus bersama Rasulullah. Apa selanjutnya? Hari pertama jo hari kedua sampai hari ketiga Rasulullah disusukan oleh salah satu ibu-ibu yang ada di sekitar. Itu pun cuma 3 hari. Apakah ada di antara kita yang menyusui ibu-ibu kita hanya 3 hari? Tiga hari hanya menyusu kepada Rasulullah. Rasulullah menyusu kepada ibunya Sayyidah hanya 3 hari. Setelah itu pun ditinggal, berpindah lagi menyusu sampai menyusu ibu yang kedua dan dipelihara dan dibesarkan sampai umur 5 tahun. Setelah berumur 5 tahun, orang yang kedua menyusuinya pun meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
mama ambu, kakak ambu, nenek mama alim ulama yang hadir kini ko, ibu-ibu pondok kandung. Apakah ada di antara kita yang hadir saat ini umur 5 tahun, ditinggal pula orang yang telah membesarkan dari umur 3 hari sampai 5 tahun. Apakah ada? Kalau toh ada, jangan lupa bersalawatlah kepada Rasulullah, karena ada persamaan dengan Rasulullah. Setelah 5 tahun lalu dipelihara oleh kakeknya Abu Talib. Namun malang tidak bisa ditolak kata orang, mujur tidak bisa diraih. 5 tahun dipelihara oleh kakek, disayang dan dicinta. Ketika usia 8 tahun, kakek pun meninggalkan. Sia di antara kita yang gadang bahasa kakek, sia di antara kita yang kadang gadangnya sama ingat cuma sampai 5 tahun. Bermunajatlah kepada Allah, tetap katakan kepada Allah, aku sama dengan Rasulullah. Wahai Allah, sekiranya ada batu di dalam hatiku yang mengganjal keimananku kepada Engkau, lembutkan batu itu ya Allah. Jangan Engkau biarkan hatiku, imanku, takwaku kepadamu keras seperti batu, karena aku sama dengan Rasul. Umur 8 tahun sang kakek pergi, dipelihara oleh sang paman. Dalam usia 8 tahun, setelah usia 12 tahun, sang paman mengajak beliau berdagang. Ketika perjalanan ke Syam, Rasulullah dibawa oleh sang paman bertemu dengan sang pendeta. Siapa nama pendeta itu? Pendeta itu bernama Buhairi. Dia panggil Abu Talib. Wahai saudaraku, dia tetap panggil saudaraku dalam bahasa. Tahukah engkau siapa yang engkau bawa dan engkau ajak berdagang ini? Sang paman tetap berbicara, ini keponakanku. Sang Buhairi bertanya lagi, sampai 3 kali dia jawab yang sama. Bukan itu yang aku maksud. Aku temukan, aku ini pendeta. Aku ini pendeta. Ada di dalam Taurat, Zabur dan Injil yang ada di dalam kepalaku. Dia harus kau jaga baik-baik. Dia adalah orang yang ada di dalam Injil yang menyatakan apa kata Nabi Isa? Ya Bani Adam, inna Rasulullah. Wahai orang-orang Israel. Injil kan diturunkan ke Nabi Isa ya. Pendeta setelah Nabi Isa itu mungkin sekian ribu tahun yang akan datang. Kata Buhairi itu dijelaskan di dalam Injil berkata Isa. Siapa Isa? Isa bin Maryam. Bapak-bapak hadirin sekalian, nama Isa sama halnya dengan orang Pariaman. Tiap-tiap kampung, tiap-tiap daerah berbeda penyebutannya. Kalau di Arab disebut Isa bin Maryam karena anak Maryam. Dia tidak punya bapak, ditiup oleh Allah. Apa kata pendeta? Ya Bani Adam, ya Bani Israel, inna Rasulullah. Wahai orang-orang Israel, bergembiralah engkau. Setelah aku ini utusan Allah, Isa bin Maryam akan diutus Ahmad.
Lalu tanda-tanda apa yang ditulis di dalam Injil sama yang ada di dalam surat Maryam. Tanda-tanda Rasul, tanda-tanda Nabi Muhammad itu benar-benar diutus. Nabi Muhammad itu adalah orangnya tidak tinggi dan tidak pendek. Rambutnya ikal, di pelupuk matanya ini ada kehitam-hitaman. Siapa saja yang memandang Rasul, siapa saja yang menatap Rasul, terpesona dengan teduh dan sejuknya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun problem yang ada di dalam pikiran kita, apapun masalah yang ada di dalam kehidupan kita, begitu kita tetap rasa, begitu kita tatap wajah Rasulullah, semua problem dan masalah akan hilang ketika menatap Rasulullah. Teduh, tenang dan sejuk hati. Lalu apalagi tanda-tanda kerasulan yang tertulis di Injil. Tapi Injil bukan yang sekarang, Pak. Injil itu sudah disebut, ada yang perjanjian pertama, ada yang perjanjian kedua. Saya mencari di Senin Injil yang pertama yang disebut perjanjian lama itu juga sudah tidak ada. Kalau perjanjian baru ada. Tanda yang kedua seterusnya, setelah rambutnya ikal, tidak tinggi, tidak pendek, pipinya ini kemerah-merahan, disebut putih tidak putih, disebut merah tidak merah, putih kemerah-merahan, menyejukkan. Di pelupuk matanya kehitam-hitaman dan rambutnya itu hikal. Namun karena kedengkian dan kebencian orang-orang Yahudi, di perjanjian lama dia bilang apa? Ini perjanjian lama 90% sama dengan Al-Quran. Mari kita robah. Lalu dia robahlah salah satu yang dekat dengan kita, yang kita selalu sanjungkan. Tanda-tanda seorang Rasul adalah tinggi dan besar. Siapapun yang memandang, tunduk dan sujud penuh ketakutan. Itu yang ada di perjanjian lama, di perjanjian baru, di Injil yang sekarang. Siapa saja yang menatap Rasul penuh ketakutan, saking gagah dan perkasanya dia, saking berkuasanya dia. Dia sebut Rasul itu tinggi, besar, rambutnya lurus. Yang lebih lucu dan tidak masuk akal, rambutnya itu berwarna biru. Itu yang disebut. Dasarnya apa orang-orang kafir, orang-orang Quraisy menyebutkan rambut biru? Karena Rasul adalah orang pilihan. Gampang, simpel sekali buat dia. Rasul orang yang menyeramkan, rambutnya lurus dan warnanya biru. Kenapa biru? Ya, itulah Rasul, utusan Tuhan. Dia dustakan semua. Kembali kepada akhlak. Akhlaknya itu seperti apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingatlah. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali ke pembicaraan pertama. Kapan Rasulullah lahir? Siapa yang melahirkan? Siapa bapaknya? Siapa yang memelihara? Inilah rahasia Allah. Dia wafatkan bapaknya sebelum dia meninggal. Begitu dia lahir, dia wafatkan juga ibunya. Orang-orang yang menyusuinya juga diwafatkan. Orang-orang yang membesarkannya sampai umur 8 tahun
juga diwafatkan, karena Allah sendiri tidak ingin siapapun yang mengotori alam pikiran Rasul. Apapun yang disampaikan oleh Rasul, apapun yang akan Rasul lakukan, Jibril langsung nempel. Itulah utusan Allah. Sehingga Allah tidak mau Rasul memberi, melihat dan mendapat pelajaran dan contoh dari orang lain. Dia selalu kawal dengan mengutus malaikatnya. Kemudian di pembukaan tadi saya menyebutkan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda falan sinahum fahu la yubsirun. Surah Yasin ayat 9 itu 9. Salapan kata orang Sunda, songo kata orang Jawa. Ampun. Apa akhlak yang kita perlu contoh? Waja'alna min baini aydihim, aku beri dinding pembatas. Aku beri dinding pembatas di depan, di kiri, di kanan dan di belakang. Siapa yang diberi pembatas ini? Ini adalah salah satu sebab surat Yasin yang pertama diturunkan ayat ke-1 dan sampai ke-9. Saya tidak bacakan dari yang pertama, cukup waja'alna di ayat ke-9. Mari kita runut asbabun nuzul dari surat Yasin ayat ke-9. Surat yang ke-9 ini berkaitan dengan Abu Jahal. Kita sebut, mari kita lihat akhlak Rasulullah. Di sini ada akhlaknya. Ayat ke-1, ayat pertama sampai ke-9. Sebab diturunkan ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Sebagian kita di sini mungkin sudah tahu, di dalam Al-Quran ayat sajadah itu ada 15 surat. Al-Quran terdiri dari 30 juz. Semua orang sudah tahu. Terdiri dari 114 surat. Di 119 surat, di 114 surat terdiri dari 6.666 ayat. Semuanya itu ada asbabun nuzul, kenapa Allah turunkan ayat ini. Namun surat Yasin ayat 1 sampai ke 9 ini diturunkan karena Allah, karena Rasul selalu membaca ayat sajadah. Kalau kita pergi ke masjid-masjid yang besar atau di Jazirah Arab, selalu membacanya ayat sajadah ini ketika sholat subuh. Tapi sholat subuh hanya di hari Jumat pagi. Ketika Rasulullah selalu membaca ayat sajadah, apa kata Abu Jahal? Muhammad sudah gila umatnya. Jika aku bertemu dengan Muhammad, aku penggal lehernya. Itulah kata Abu Jahal. Apa itu ayat sajadah? Siapapun yang mendengar dalam keadaan apapun, apakah sedang berdagang atau sedang memasak gundukan dua, tinggalkan aktivitas dagang, memasak dan segala macam, termasuk sedang perjalanan dengan onta, turun ke tanah, lihat di mana arah kiblat lalu engkau bersujud. Inilah yang disebut Nabi Muhammad. Muhammad dengan umatnya sudah gila dan sinting. Sedikit-sedikit sujud ke tanah. Apa yang dibaca ketika sujud? Sajadah wajhiyya lillazi khalaqas samawati. Aku bersujud karena Allah. Lalu orang Yahudi, karena Rasul sering membaca dengan suara yang agak keras, sehingga Abu Jahal mengincar dan mencari nama yang mana Muhammad, aku akan penggal lehernya. Disinilah turun ayat waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim. Aku beri dinding kiri dan kanan,
dan aku buta akan mata.